Sekarang bagaimana peranan kita? Ya peranan kita saya katakan tadi. Nah kalau memang ini cryptocurrency juga bisa juga dikembangkan. Jadi cryptocurrency berbasis syariah. Iya, syariah. Bisa, sangat bisa. Perkembangan cryptocurrency ini kalau kita nggak menjemput bola lagi, mereka akan disedot dari luar yang konvensional itu banyak. Anak milenial ini adalah sasaran mereka semua. Ya itu. Saya pikir tadi karena mungkin juga dalam mereka pada saat dalam proses menjadi dai itu menjadi dai muda itu kan tidak ada juga transfer seperti ini mengenai ekonomi syariah. Gimana dia mau sampaikan juga itu kan? masalah juga kan? Di situ saya bilang tadi, makanya ini saya katakan tadi semua ormas Islam nanti yang menjadi misalnya kayak berbasis pesantren, berbasis apa, ini harus diperkenalkan juga Pak, sehingga mereka keluar menjadi dai nanti bisa juga membawakan materi-materi mengenai ekonomi syariah dan bisnis syariah. Seperti itu Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mab'ad. Pemirsa MUI TV yang sama-sama dimuliakan Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita kembali bersua pada acara kesayangan kita tentang masalah ekonomi dan keuangan syariah. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana ekonomi dan keuangan syariah ini menjadi lifestyle ya bagi generasi milenial. Kita pahami bahwa Indonesia akan mengalami bonus demografi, sehingga ini merupakan potensi yang sangat besar bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang akan dilakukan oleh kaum milenial. Nah, untuk membahas persoalan ini kita telah mengundang dan telah hadir ya di meja redaksi kita, itu Bapak Dr. Haji Muhammad Isram Paris. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau sebagai Ketua Ikatan Saudagar Muslim Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, tentu dari kapasitas pengalaman organisasi beliau yang terkait bagaimana pengembangan bisnis syariah di selatan ini akan menjadi oase bagi kita untuk bisa mendapatkan banyak informasi bagaimana seharusnya milenial dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah. Baik, Ustaz, sebelumnya kita sedikit ada gambaran kira-kira apa peran kaum milenial ini dalam interaksi dengan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah atau bisnis syariah. Ya, terima kasih Pak Ustaz Dr. Haji Idris sebagai host kita pada sore hari ini. Temanya hari ini sangat menarik ya. Jadi bagaimana kita bisa terus menggaungkan literasi mengenai ekonomi syariah terhadap anak-anak milenial kita. Sekarang kita selalu diberitahu kepada beberapa media bahwa Indonesia ini adalah selalu demosi demografi. Betul. Tetapi di dalam pemahaman anak-anak milenial kita, anak muda kita itu yang banyak mengetahui mengenai ekonomi syariah itu kan belum banyak. Belum banyak. Sehingga kalau kita memulainya langsung misalnya dari mereka sudah saat mau memulai usaha, itu memang perlu banyak hal-hal yang kita lakukan terhadap anak-anak milenial. Saya sebenarnya ingin menyampaikan bahwa bagaimana literasi mengenai ekonomi syariah ini sudah bisa diperkenalkan sejak dini anak-anak kita kini ini. Jadi misalnya dari tingkatan-tingkatan mendasar ya, dari SD, SMP, SMA sampai mereka perguruan tinggi. Tetapi memang pengembangan ekonomi syariah ini kan baru di Indonesia ini memang walaupun baru beberapa tahun terakhir, tetapi ini kan baru masuk di tingkat perguruan tinggi. Jadi memang untuk tingkat kurikulum ekonomi syariah itu baru ada perguruan tinggi. Nah harapan kita sebenarnya anak-anak
milenial kita yang mungkin nanti generasi X namanya, generasi Z namanya sampai 2045 ini, itu mereka sudah dapatkan dari awal gitu ya. Nah, kalau mulainya dari mana? Mungkin kalau misalnya mulainya bisa dari sekolah-sekolah yang berbasis Islam. Kita cukup banyak punya sekolah-sekolah yang berbasis Islam, misalnya dari Muhammadiyah, NU, ya mungkin dari teman-teman Wahda juga dan lain-lain. Ini bisa memulai seperti itu. Nah, kalau sudah mulai itu tentu akan ada pergerakan ya dari sekolah-sekolah Islam habis masuk ke sekolah-sekolah umum. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kan cepat mengakses, menerima semua informasi-informasi yang ada. Nah, kalau dari awal mereka sudah mendapatkan itu, mereka nggak sulit lagi. Pada saat mereka sudah di tingkat kuliah atau sampai mereka menjadi anak-anak startup yang memulai usaha seperti itu. Misalnya sekarang anak-anak startup kita, ada nggak anak-anak startup kita ini yang mencari crowdfunding yang berbasis kepada syariah? Kan nggak ada. Anak-anak muda kita semua pasti mengarah kepada crowdfunding berbasis konvensional semua, karena mereka juga belum dengar, mungkin belum paham. Saya mau kemana nih ke ekonomi syariah? Nah, kalau misalnya dari awal mereka sudah dapat, tentu begitu mereka mau beralih menjadi contoh entrepreneur atau seorang pengusaha, itu sudah nggak sulit lagi mereka mencari seperti itu. Apalagi sekarang lembaga-lembaga baik pembiayaan untuk mendukung anak-anak milenial dalam mengembangkan ekonomi berbasis syariah itu udah cukup banyak. Bukan cuma bank syariah, sekarang fintech syariah juga ada, ya kan? Crowdfunding syariah ada banyak lah. Nah, ini yang kita harapkan sebenarnya. Mungkin kalau dari organisasi ya semacam kayak Ikatan Saudagar Muslim ini kan kita hanya salah satu bagian daripada satu bagian. Di Majelis Ulama juga ada juga yang mengurusi misalnya ekonomi umat gitu kan apa dan sebagainya. Nah, kalau kita semua ormas Islam, asosiasi pengusaha Muslim dan sebagainya ini bersama-sama memberikan percepatan literasi terhadap anak-anak milenial, saya pikir ini ke depannya semakin banyak anak-anak yang paham bagaimana mengenai ekonomi syariah. Mungkin sementara itu, Pak. Mungkin Pak, peluang dan tantangan kaum milenial ini dalam keterlibatan mereka dalam pengembangan ekonomi dan syariah. Ya, kalau peluang seperti itu tadi, pertama kan pasti kita punya bonus demografi. Yang kedua, kita punya lembaga keuangan syariah yang cukup banyak. Yang saya sampaikan dari awal. Terus kedua, kita punya pasar. Pasarnya siapa ya? Kita ini yang sebagian besar adalah umat Muslim kan? Nah, seperti itu. Kalau tantangannya memang kalau kita lihat anak-anak muda sekarang ini kan ingin yang cepat, yang faster, ya kan? Yang lebih cepat. Nah, ini tantangan bagi ekonomi syariah untuk bisa juga memberikan menu kepada anak milenial kita bahwa ekonomi syariah itu juga bisa cepat. Gitu. Kan seperti itu ya, baik dari sisi mengakses, dari sisi pelayanan dan sebagainya. Ini tantangan bagi lembaga-lembaga yang berbasis kepada syariah untuk bisa mengikuti iratma daripada hal-hal yang dilakukan konven sebelumnya. Gitu. Nah, kalau tidak, anak milenial karena maunya cepat, mereka mau transfer knowledge-nya juga lebih cepat, dia cari yang lebih mudah. Nah, ya sekarang misalnya anak-anak mau buka rekening, anak-anak milenial, rekening di perbankan syariah. Mereka katakan, wah saya mau yang cepat. Dan cepat apa? Yang mereka kadang-kadang konven yang menawari lebih cepat. Ini. Nah, sehingga menurut saya semua juga elemen-elemen yang menggerakkan ini baik ekonomi syariah harus memang juga melihat bahwa jangan hanya melihat potensi pasar, tapi Anda juga harus menjemput pasar. Seperti itu. Mungkin masalah strategis Pak Ustaz ini. Ini kan kelihatannya beliau ini ya biarkan alami aja gitu ya. Tidak ada strategi bagaimana kaum muda ini bisa dikondisikan pada sistem, pada suatu metode bagaimana dia bisa memahami dan dilibatkan dalam proses pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ini. Kira-kira strategi apa yang paling bagus dilakukan pada kondisi? Kalau salah satu strategi yang paling saya bukan gitu juga sih, tapi maksudnya yang paling tepat. Yang saya katakan tadi, kita punya peranan masing-masing. Semua lembaga-lembaga ormas, perbankan itu jemput bola. Apakah membuat misalnya pelatihan-pelatihan atau melakukan kegiatan-kegiatan webinar-webinar yang memang mengundang mereka. Nah, saya belum pernah diundang misalnya oleh suatu kegiatan webinar
yang memang khusus mengundang misalnya para anak-anak milenial yang memang ingin masuk ke dunia usaha. Tetapi semua yang menjadi narasumber itu yang memang mengerti mengenai ekonomi syariah. Biasanya kan mereka umum-umum saja ikut dan sebagainya. Nah, ini yang kita jemput bola, Pak. Jadi semua ormas Islam, semua juga lembaga-lembaga muslim yang lainnya membuat suatu kegiatan yang terus berkesinambungan, sustainable ya, sustainable. Terus jadi jangan nanti kalau lagi rame lagi ada aja, habis itu hilang lagi. Nah, enggak, harus sustainable, Pak. Sustainable. Harus berkelanjutan. Nah, itu seperti itu, Ustaz. Nah, dalam berita kita lihat kan institusi lembaga keuangan syariah, apakah itu bisnis atau keuangan, ataupun juga lembaga pendidikan yang memprogramkan tentang masalah ekonomi dan keuangan syariah, itu kelihatannya kan jalan sendiri-sendiri gini ya. Sehingga tidak ada sinkronisasi antara katakanlah lembaga pendidikan dengan lembaga bisnis syariah ya. Nah, kini bagaimana upaya ini, bagaimana seluruh potensi atau stakeholder lembaga dan keuangan syariah ini bisa dikolaborasi gitu? Ya, memang ke depan ini kolaborasi adalah keniscayaan. Ada suatu teori mengatakan teori mengenai pentahelix ya. Pentahelix ini kan kolaborasi antara civil society kita masyarakat dengan government, dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dunia industri, dan tentu dengan teman-teman media gitu kan. Ini memang kata tidak boleh kita lagi ke depan, itu jalan masing-masing, terutama misalnya mau menggunakan ekonomi syariah. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau perkenalkan mengenai perbankan syariah, harusnya ini anak-anak kita kalau memang ada belajar mengenai ekonomi syariah, kita bawa ke bank. Atau orang bank datang mengajar ke perguruan tinggi kita. Dunia usaha juga begitu. Jadi dunia usaha yang berbasis kepada ekonomi syariah itu bisa minimal memprioritaskan menerima semua misalnya staf karyawannya itu dari anak-anak yang misalnya luaran daripada yang berbasis pada ekonomi syariah, yang mengerti gitu. Mestinya seperti itu. Nah, gitu kan. Jadi jangan hanya labelnya saja banknya bank syariah, tapi ternyata dalam penerimaan karyawan ternyata orang-orang konven. Orang konven. Padahal mestinya kan yang diterima kerja di bank-bank syariah itu memang alumni misalnya orang yang dari orang syariah. Ini namanya kolaborasi. Betul. Nah, ini saya lihat kalau saya lihat baca-baca perebutan di bank-bank syariah umum. Bahkan lebih banyak itu. Iya, nanti di dalam baru dia ini kan juga. Iya, padahal sudah banyak anak-anak alumni kita kan. Nah, seperti itu, ini kolaborasi harus jalan, Pak, seperti itu. Ini juga masalah tentang bisnis ya. Banyak para milenial kita ini sudah banyak memulai bisnis itu. Cuma untuk bagaimana bisnis syariah itu juga masih belum paham sebenarnya itu. Bagaimana operasionalnya, bagaimana pasarnya. Nah, kira mungkin peluang-peluang yang untuk bertransaksi di institusi keuangan syariah ini, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh kaum milenial ini? Bahkan sekarang berkembang fasilitas untuk transaksi dengan cepat kan itu. Nah, kira apa ini peluang atau juga menjadi tantangan bagi generasi milenial ini? Ya, saya katakan tadi sebenarnya peluangnya cukup besar, baik dari sumber untuk mereka memulai usaha maupun pasar dan sebagainya itu berkembang dengan pesat sekali. Sekarang kita semua harus masuk gitu, jangan hanya jadi pasar saja, tapi harus jadi produsen juga kan, jadi produsen juga. Artinya sekarang kita ini kan dilirik karena kita bonus demografi, semua negara-negara itu melirik potensi pasarnya orang Indonesia. Nah, sedangkan ekonomi misalnya dikembangkan oleh negara-negara tetangga saja, misalnya kayak Thailand yang boleh dikata dia minoritas terhadap Muslim, tapi perkembangan mengenai ekonomi syariah terutama halal style-nya dan sebagainya, mereka lebih maju gitu. Karena apa? Ternyata lembaga-lembaga yang memang didirikan itu mereka gencar melakukan seperti itu, gencar. Nah, sosialisasinya dan sebagainya. Harusnya kita harus lakukan seperti itu, malah lebih daripada itu. Saya bilang tadi harusnya lebih daripada itu. Nah, ini yang belum dilakukan oleh teman-teman. Contohnya saya bilang sekarang ya, ini bank-bank syariah sering meminta kepada teman-teman ISMI. Makanya kita kan di ISMI ada namanya juga ISMI Muda. Kita tawarkan kepada anak milenial yang ada di ISMI Muda, kalau bisa artinya lebih banyak berkhidmat berkenaan dengan bank-bank syariah. Saya bilang seperti itu. Nah, walaupun mereka kadang
wah saya udah jalan Pak dengan Convey. Saya bilang nggak apa-apa, kamu coba-coba kenalan. Nanti kalau istilahnya nanti mau akan apa yang mending kamu tahu. Ini dilanjalankan mengenai ekonomi syariah yang ada. Karena ini ekonomi syariah kan udah diajarkan dari zamannya Rasulullah gitu kan, sudah ada di dalam Al-Quran, dalam hadis, bagaimana kita melaksanakan transaksi dengan benar, dengan baik, halal, thayyiban dan sebagainya udah ada semua. Nah, mereka kadang-kadang udah tahu kan kalau belajar mereka, apalagi kalau berbasis Islam, dia tahu yang namanya belajar mengenai halal, thayyiban, mengenai halal. Tapi kenapa mereka nggak laksanakan dalam kehidupan bisnisnya dan sebagainya, ya kan? Nah, ini yang harus kita lebih berperan aktif kepada para milenial untuk lebih mengajak mereka, dan semua ini tugas kita lah, semua ormas-ormas Islam, termasuk di ISMI. Jadi tadi masalah halal style nih, Ustaz ini. Sekarang kan kita bersyukur institusi ekonomi Islam dan bisnisnya semakin berkembang kan ya. Ada lembaga keuangan, ada pasar modal ya, ada termasuk juga iman ya, digital. Keuangan itu semakin berkembang gitu. Cuma permasalahannya kaum milenial kita tidak paham gitu ya. Nah kira-kira bagaimana interaksi antar kaum milenial ini untuk memanfaatkan seluruh fasilitas instrumen ekonomi dan Islam ini bisa dilakukan oleh kaum milenial. Itu saya bilang tadi, kalau memang mereka belum dapatkan dari institusi resmi misalnya di sekolahnya atau apa, ya tugas-tugas kita nih ormas-ormas Islam, lembaga-lembaga Islam, membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak milenial, supaya mereka lebih banyak mengetahui kan, dapat sumber informasi dari langsung yang berkompeten gitu kan. Artinya ya mungkin kita di ISMI juga ini punya tugas gitu ya, punya tugas juga di ISMI nanti dengan Pak ini bagaimana nanti kita buat kegiatan nanti yang memang mungkin startup ini kita undang, supaya mereka bisa tahu kenapa mesti cari ke tempat lain, cari konvensional. Sedangkan di syariah ini sudah cukup banyak lembaga-lembaga yang bisa mensupport mereka. Seperti itu kan? Inilah saya katakan tadi Pak Daniel bahwa mungkin dari yang kegiatan-kegiatan seperti yang dilakukan kita pada sore hari ini kita harap juga dilakukan oleh semua lembaga Islam. Ya seperti itu Pak ya. Jadi supaya makin banyak lah ini sampai informasi kepada anak-anak milenial kita, bahwa kita semua ini mempunyai ruang yang cukup besar, ya kan, untuk mereka bisa terlibat di dalamnya. Seperti itu, Pak. Tadi masalah startup ini, kan sampai kita berkembang ya. Cuma kan dikuasai oleh para pemodal besar kan, tapi itu kan masih konvensional gitu. Dan milenial sangat menggandrungi yang namanya startup ini. Nah, apakah memang alternatif adanya startup syariah, ataukah memang mereka belum paham, ataukah juga regulasi yang ada sekarang ini belum mendorong tumbuhnya startup syariah yang bisa menjadi alternatif bagi milenial ini? Saya katakan tadi karena ini justru teman-teman yang bergerak di bisnis ekonomi saya, terutama pembiayaan ini kan belum menjemput bola. Yang saya katakan tadi gini, berapa anak-anak startup yang sekarang dianggap punya potensi, itu dijemput oleh teman-teman konven, dijemput Pak. Misalnya kayak satu bank swasta BUMN, saya nggak sebut banknya, tapi ini konven. Dia selalu kan setiap tahun membuat kegiatan lomba-lomba mengenai startup, dan mereka mensupport pembiayaan. Ya, akhirnya tumbuh anak-anak startup ini. Karena memang dari awal dibuatkan kontes, terus habis itu yang masih dibina, akhirnya mereka berkembang. Kali dicarikan pasar juga dan mereka. Kenapa tidak juga Bank Syariah melakukan seperti ini? Nggak pernah saya lihat anak bank Syariah melakukan seperti ini juga. Lembaga-lembaga keuangan lain lah juga seperti itu. Padahal mestinya mereka justru harusnya melakukan juga kegiatan kontes-kontes anak-anak milenial sehingga nanti mereka akan banyak cari informasi kan. Oh ternyata lembaga-lembaga keuangan Syariah juga, kalau kita mau mengembangkan usaha, mereka siap bekerja sama dengan kita. Harusnya seperti itu. Mungkin sedikit lagi Ustaz, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh kaum milenial kita ini agar dia bisa sadar, ada upaya yang terencana agar ekonomi dan keuangan syariah betul-betul menjadi suatu lifestyle dia, jadi kebanggaan dan dia mau berjuang untuk menegakkan itu. Yang begini, anak muda ini kan milenial ini, apalagi generasi Z ini, itu mereka mencari informasinya kan unlimited, tidak terbatas. Tidak terbatas mereka, Pak. Sekarang zaman globalisasi, mereka membuka apa semua dengan jaringan-jaringan semua yang internet dan terbebas. Mereka lebih mudah mendapatkan informasi.
Nah sehingga menurut saya ya kalau kita misalnya ya, memang kalau kita peranan kita orang tua, masyarakat sekitar dan sebagainya, kalaupun kita memberitahu kepada mereka, mereka mencari informasi yang lebih banyak dari media-media itu, nah itu saya katakan harus kita berimbang memberikan informasi itu. Maksud saya seperti ini Pak ya, jadi bahwa semua yang saya katakan tadi itu lembaga-lembaga keuangan, terus ormas-ormas Islam, semua juga harus menguasai media informasi, terutama di jaringan media sosial, di internet dan sebagainya. Karena kalau mereka mencari seperti itu, mereka nggak sulit. Nah sekarang coba sama contoh, Bapak coba bisa membuka web, adakah yang bicara ekonomi? Semua kan bicara banyak bicara mengenai fikih, mengenai hal setter dan apa, tapi tidak ada di dalam webnya mereka itu bicara mengenai bagaimana harusnya kita hidup dengan ekonomi halal style, ekonomi yang berbasis syariah. Nggak ada, kurang seperti itu. Nah jadi menurut saya ini harus kita mulai Pak, harus kita mulai. Jadi walaupun kita orang tua beritahu Pak di rumah, tapi mereka buka semua jaringan sosial mencari itu sangat jarang lah. Nah, ini harus Pak kita support seperti itu. Sekali berkembang banyak transaksi global ya, seperti cryptocurrency. Nah, dan banyak sekali milenial melibatkan di situ. Kira-kira apa ini sesuatu yang menjadi peluang atau justru bisa jadi masalah ke depan bagi kaum milenial ini? Ya, itu saya bilang tadi, anak milenial itu mudah mencari informasi, mudah audisi dan mudah langsung mengerjakan. Nah, cryptocurrency ini dengan berbasis blockchain teknologi ini sudah berkembang di masyarakat dunia. Anak-anak muda semua pemainnya anak muda, anak milenial Pak, yang mau cuma di depan laptop saja, mereka tidak perlu susah-susah kerja dan cukup menjanjikan masa depan. Betul. Nah, sekarang bagaimana peranan kita? Ya peranan kita saya katakan tadi. Nah, kalau memang ini cryptocurrency juga bisa juga dikembangkan. Jadi cryptocurrency berbasis syariah. Syariah. Bisa, sangat bisa. Perkembangan cryptocurrency ini kalau kita nggak menjemput bola lagi, mereka akan disedot dari luar yang konvensional itu banyak. Anak milenial ini adalah sasaran mereka semua. Seperti itu Pak. Jadi kita harus siap juga. Nanti lembaga-lembaga syariah ini harus bisa juga cryptocurrency token apa yang berbasis syariah. Harus seperti itu. Seperti itu Pak ya. Oke, mungkin terkait dengan lembaga pendidikan universitas ini ya, karena diharapkan ini bisa melahirkan generasi yang punya komitmen ya dalam mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah ini. Kira-kira apa yang kurang ya bagi lembaga pendidikan kita ini? Sehingga sekarang kan alhamdulillah sudah alumni sudah banyak ya, tapi perannya di masyarakat itu sangat kecil sekali itu. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki di lembaga pendidikan kita ini? Kalau di perguruan tinggi ini kan saya katakan udah berjalan lah ya. Tapi lembaga-lembaga pendidikan di bawahnya itu kan belum. Memang harusnya yang kita bisa harapkan tadi yang bisa turun ke tingkat-tingkat yang lebih dasar lah. Ini kan orang-orang yang memang memahami dan benar. Sehingga kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak kita di tingkat dasar itu yang memang sebetulnya sederhana, tapi kalau kita nggak bisa menjawab dengan meyakinkan dengan baik, itu mereka bisa juga salah dalam persepsi mengenai ekonomi syariah. Kan selalu sekarang anak-anak bilang apa sih bedanya? Terus kalau kita melaksanakan kok sama aja. Bisa ada berkata seperti itu toh. Ada cuma di label-labelnya aja disyariahkan. Yang saya katakan contoh misalnya tadi, kalau harusnya kalau ada alumni nanti kalau diterima di kerja lembaga keuangan yang anak-anak konven, nah mereka hanya dibuat berperformance aja syariah. Ya kan berperformance saja, tapi dalam pelayanan apa tidak melakukan pelayanan-pelayanan seperti itu tadi. Nah menurut saya ini anak-anak alumni para perguruan tinggi, karena sekarang banyak sudah yang perguruan tinggi membuka prodi mengenai ekonomi syariah, bisnis syariah. Kalau ini yang kita harapkan nanti juga mentransfer knowledge-nya kepada lembaga-lembaga yang lainnya, termasuk kepada anak-anak milenial seperti tentunya ya. Nah, ini menurut saya seperti itu Pak. Oke, kita ini dalam lagi masuk bulan Ramadan ya, bulan suci Ramadan. Nah, mungkin ada saran Pak Ustaz ya, selaku Ketua ISMI Selatan, bagaimana dai-dai kita ini ya, memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk bisa mendorong kaum milenial itu berperan aktif bagaimana menggerakkan ekonomi keuangan syariah. Ya,
Nah, ini menarik Pak Ustaz. Saya setuju sekali. 30 hari 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Mungkin setiap masjid itu bisa memberikan masukan ya kepada baik pengurus maupun nanti kepada dai-dainya, bisa juga dalam 1 bulan itu mungkin mengisi 2-3 kali materi mengenai ekonomi syariah. Betul. Ya, bisa lebih seperti artinya supaya ini bisa banyak didengarlah oleh masyarakat, terutama yang ada di dekat seperti itu. Dan saya harap juga tema-tema ini nanti bisa diangkat juga oleh lembaga-lembaga lain di dalam memberikan misalnya kuliah-kuliah subuh terus pengajian-pengajian atau apa dan sebagainya. Itu bisa makin banyak yang memberi informasi kepada anak masyarakat dan anak milenial. Ini makin pemahaman ekonomi syariah ini atau bisnis syariah ini makin banyak yang paham seperti itu, Pak. Ya, karena memang dari tasnya dakwah Islam ini kan lebih banyak pada aspek ibadah ya. Ya. Tapi masalah muamalah ya, masalah muamalah ini penting. Sangat terbatas gitu ya. Terbatas. Ya, tapi mungkin juga dai-nya yang kurang memahami atau gimana itu? Ya itu. Saya pikir tadi karena mungkin juga dalam mereka pada saat dalam proses menjadi dai itu menjadi dai muda itu kan tidak ada juga transport seperti ini mengenai ekonomi syariah. Gimana dia mau sampaikan juga kan? Masalah juga kan? Di situ saya bilang tadi, makanya ini saya katakan tadi semua ormas Islam nanti yang mendidik misalnya kayak berbasis pesantren, berbasis apa, ini harus diperkenalkan juga Pak, sehingga mereka keluar menjadi dai nanti bisa juga membawakan materi-materi mengenai ekonomi syariah dan bisnis syariah. Seperti itu Pak. Ya, mungkin terakhir ini terkait dengan regulasi pemerintah gitu ya. Nah, pemerintah kan juga sudah mulai konsen untuk menggerakkan ekonomi dan keuangan syariah ya. Bahkan sudah bentuk lembaga Komite Nasional Keuangan dan Ekonomi Syariah ya. Betul. Bahkan Presiden sendiri langsung jadi ketuanya ya, dan wakil ketuanya Pak Wakil Presiden ini. Nah, kira apa yang kita harapkan dari pemerintah ini agar terjadi akselerasi ya antara pemerintah juga dengan ormas-ormas masyarakat dan juga pelaku-pelaku bisnis gitu. Ya, saya pikir ini menarik ya, pemerintah Indonesia sudah mulai menggarap mengenai bagaimana mempercepat ini atau akselerasi mengenai transaksi ekonomi syariah. Nah, ini tentu harus ditangkap sampai di daerah-daerah. Betul. Artinya kalaupun tidak ada institusi yang ada dibentuk oleh pemerintah pusat, tidak perlu juga harus itu juga lagi dibentuk di daerah. Petutup yang ada di daerah ini dimaksimalkan, dimaksimalkan Pak, seperti itu kan. Jadi terus kedua, menurut saya memang pemerintah daerah harus membuat juga porsi-porsi yang cukup besar. Bagaimana menggerakkan ekonomi syariah, seperti itu. Jadi misalnya kalau kita melihat misalnya regulasi ini ditangkap oleh pemerintah pusat, akhirnya sampai ke daerah misalnya kayak Bank Indonesia membuat pelatihan-pelatihan, membuat pameran-pameran. Tapi pemerintah daerah kan belum. Betul. Pemerintah daerah belum Pak. Mana ada pemerintah daerah mengenai ekonomi syariah atau pameran atau apa terus belum ada seperti belum itu. Jalan ya. Belum maksimal Pak seperti itu. Nah, maksudnya begitu pemerintah pusat sudah kasih jalan, pemerintah daerah harus juga menjemput seperti itu supaya ini makin cepat sebenarnya. Kita stasiun ini tentang apa kira harapan kepada para milenial kita ini ya, agar peran mereka tentang penegakan keuangan dan ekonomi syariah ini itu bisa dapat dilakukan oleh para milenial kita. Ya, kita harap memang anak-anak milenial ini juga sudah mulai melirik lah, betul. Mulai melihat bahwa mereka bisa mengembangkan usaha atau berjalan dengan ekonomi syariah dengan berbasis kepada ekonomi syariah. Itu yang kita haruskan dari mereka, sehingga pelan-pelan atau perlahan-perlahan ini memang tidak bisa kan konven saja ini kan sudah berjalan puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Nah, ini kan ekonomi syariah baru beberapa tahun kita memperkenalkan. Tetapi mesti memang harus kita terus kan. Anak milenial ini harus kita ajak. Kita ajak Pak. Jadi misalnya saya mengharapkan nanti semua kita baik institusi perguruan tinggi, institusi lembaga-lembaga ormas itu selalu membuat kegiatan mengajak mereka. Mengajak anak milenial ini Pak untuk menjadi bagian daripada gerakan ekonomi syariah ini. Saya rasa itu sebenarnya. Baik, tampaknya sudah habis waktu stasiun. Baik pemirsa Muin TV yang kami muliakan,
Demikian bincang-bincang kita pada sore hari ini. Yang jelas bahwa kaum milenial merupakan kaum yang memiliki potensi yang luar biasa ya. Dari sisi jumlah, dari sisi semangat, dari sisi kecepatan, dari sisi kemampuan dalam mengakses informasi sangat luar biasa. Tinggal sekarang ini bagaimana kita harapkan peran milenial ini bisa tumbuh bangkit dalam upaya mengembangkan keuangan dan bisnis syariah. Saya Idris Prakasi sebagai host mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan maaf jika ada kekurangan. Bila bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.